Markus pukul 1.15 Markus pukul 1.15 dan katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah Injil. Markus pukul 1.15 komentar, pertobatan, apakah pertobatan itu? Kata pertobatan dalam Perjanjian Baru adalah metanoia dalam bahasa Yunani. Berarti perubahan dan noia berarti berpikir. Jadi pengulangan mengubah cara Anda berpikir tentang berbagai hal. Itu tidak merujuk langsung pada perubahan perilaku, melainkan pada perubahan pikiran atau sikap. Ini berkaitan dengan ranah adalah ide. Tak perlu dikatakan bahwa meskipun iman adalah satu-satunya syarat untuk keselamatan, iman melibatkan perubahan hati, perubahan dalam cara Anda memikirkan hal-hal tertentu, dan karena itu pertobatan adalah bagian dari apa artinya percaya. Ketika Yesus berkata dalam Markus pukul 1.15 bertobatlah dan percaya Injil, dia berkata, inilah mengapa kata bertobat atau menyesal jarang digunakan. Tidak pernah ada dalam Injil Yohanes. Hanya sekali dalam Roma, yang merupakan presentasi diagnostik Injil yang luas. Ini jarang digunakan karena mengubah pikiran, ide, pikiran, sikap, dibangun menjadi apa artinya percaya. Apa yang tercakup dalam pertobatan? Untuk mempercayai Injil, seseorang mungkin harus berubah pikiran tentang banyak hal. Dia mungkin harus mengubah pikirannya tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, karakter atau karakteristik Tuhan, agar sesuai dengan bagaimana Tuhan digambarkan dalam kitab suci. Bahwa Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi Tuhan dan bahwa tidak seperti berhala, Tuhan berbicara, Tuhan memerintahkan, Tuhan bersikeras untuk menyesuaikan diri dengan rancangannya, seperti rancangannya tentang jenis kelamin dan pernikahan, bahwa orang-orang mematuhi persyaratannya tentang cara memperlakukan orang lain. Dan bahwa Tuhan itu adil dan bahwa Tuhan adalah hakim. Segala sesuatu tunduk pada penghakiman atas ketentuannya daripada ketentuan kita. Allah mendefinisikan apa yang merupakan dosa, bukan kita. Orang tersebut mungkin harus berubah pikiran tentang Yesus, siapa dia, menjadi inkarnasi Tuhan, Tuhan. Orang tersebut mungkin harus mengubah pikirannya tentang dirinya sendiri, bahwa dia tidak baik, dia jahat dan dia sedang dalam perjalanan ke neraka dalam terang standar kebenaran Allah. Orang tersebut mungkin harus mengubah pikirannya tentang bagaimana dia dapat didamaikan dengan Allah, bukan melalui perbuatan atau perilakunya atau melalui ritual keagamaan atau partisipasi atau keterlibatan dalam organisasi keagamaan, tetapi hanya dengan mempercayai Injil dan menerima kehidupan kekal sebagai hadiah cuma-cuma. Dan karya-karyanya? Saya berkhotbah bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah dan membuktikan pertobatan mereka dengan tindakan mereka. Kisah Para Rasul 26:20b tindakan pertobatan bukanlah penyebab tetapi bukti dari iman yang menyelamatkan. Perubahan pikiran terbukti dalam perubahan pikiran. Tindakan, perubahan perilaku. Seseorang diselamatkan oleh iman terlepas dari perbuatan, tetapi kemudian sebagai anak Tuhan yang selamat dan aman selamanya, orang percaya akan menerapkan imannya. Dan seperti yang tersirat di atas, iman yang menyelamatkan menghasilkan niat untuk bertobat dari dosa sebagai contoh dari iman yang berorientasi pada penerapan. Lihatlah Zakheus dari Lukas 19. Ia adalah seorang pemungut cukai yang kaya yang dikunjungi Yesus. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Lihat, Tuhan, di sini dan sekarang saya memberikan setengah dari harta saya kepada orang miskin, dan jika saya telah mencuri sesuatu dari seseorang, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat." Yesus berkata kepadanya, "Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini juga adalah anak Abraham." Perhatikan bahwa Yesus menyatakan orang ini diselamatkan ketika dia hanya menyatakan niatnya untuk bertobat dari dosa. Uang yang telah dia curi dari orang lain. Dia belum melakukan perbuatan baik pada saat ini. Namun Yesus menyatakan dia telah diselamatkan. Juga, mengapa dia menyatakan niatnya untuk bertobat dari dosa pada waktu itu?
Meskipun teks tidak memberitahu kita secara eksplisit, saya pikir aman untuk mengatakan bahwa dia menyatakan niat seperti itu karena dia percaya kepada Yesus. Secara lebih umum, kita dapat mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan menghasilkan penerapan yang terlihat dari iman itu. Dengan tidak adanya penerapan seperti itu, patut dipertanyakan apakah keyakinan seseorang adalah iman yang dibicarakan oleh Alkitab. Iman yang menyelamatkan adalah keyakinan yang implikasi dan konsekuensinya dipertimbangkan. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9.